Halo teman-teman, di sini bersama Koki Brewo. Hari ini Koki Brewo mau interview dengan Mr. Jiung, second cook di atas kapal. Karena ada request dari teman-teman yang mau naik di kapal Korea, dia belum ada pengalaman, jadi dia minta ke Koki Brewo untuk interview Miss Boy di atas kapal. Apa aja sih kerjanya Miss Boy di atas kapal? Jadi pastinya supaya tepat kita tanyakan langsung kepada Mr. Jiung. Ayo kita langsung cipta apa? Halo Mr. Jiung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Udah selesai semangat ya. Udah selesai kerja apa gimana nih? Jam berapa di sini? Lagi standby karena sekarang jam 12.30. Oke. Waktu makan siang. Oke. Jadi standby untuk Korea. Jadi gini Mr. Jiung, ada teman-teman ini minta ke Koki Brewo untuk menjelaskan apa aja sih tugas-tugas sebagai Miss Boy di atas kapal Korea itu. Coba jelasin untuk teman-teman kita supaya bisa menjadi referensi untuk mereka di atas kapal Korea nantinya. Oke, mantap, semangatnya harus bagus. Ya begini ya, sobat brewok semua. Ya, untuk yang pertama, untuk Miss Boy di kapal Korea itu tugasnya biasa seperti normal ya. Jam 6 tuh, jam 6 kurang tuh harus sudah bangun ya. Jam 6 pagi ya? Ya, jam 6 pagi chief cook dan messman ya harus sudah bangun. Itu messman ya harus lebih awal sedikit lah gitu untuk prepare kompor. Nyalain kompor semuanya untuk koki masak untuk sarapan. Jadi nyiapin semua alat-alat yang harus disiapkan untuk masak sarapan. Supaya kokinya nanti udah datang ke dapur udah langsung masak ya. Udah langsung masak. Udah di-prepare. Seperti itu. Lalu setelah itu kita lanjut masak nasi untuk Korea dan Indonesia gitu. Setelah itu setting table-nya juga dirapihin, dibersihkan semua. Setelah itu Ya sendok-sendoknya orang Korea aja ya, sendok-sendok. Dan chopsticknya juga gitu. Udah gitu kita keliling di sana, keliling di mess room. Soalnya kadang kan ini makanan yang bekas malam tuh masih ada, kita cuci-cuci, beres-beresin semua meja-mejanya juga biar lebih enak dipandang sama kru dan Korea juga, seperti itu. Lalu kita siapin semua aquanya dan lupa air panas untuk anak-anak ngopi juga. Itu ngopi oke. semua, gitu. Untuk makan pagi orang Korea seperti apa? Siapa yang nyiapin? Ya, makan pagi Korea itu biasanya messman juga ikut ini bergerak untuk bikin sup lah atau bantu-bantu chief cook aja. Kalau udah selesai kita bantu-bantu chief cook itu seperti masak sup gitu. Nanti biasanya chief cook yang ngajarin dulu awal, kalau yang belum bisa nih buat pemula. Jadi kita tinggal diperintah sama chief cook aja gitu. Nanti kita ikutin semua. Kita bikin sup Korea seperti itu. Apa aja sih tiap pagi kalau orang Korea itu sarapan? Biasanya itu messman prepare ya udah setelah sup ya. Setelah sup nanti Koreanya datang untuk sarapan. Biasanya kita gorengin telur, entah 1 atau 2 gimana mereka. Biasanya sup dan telur aja cukup. Jangan lupa kita prepare aqua, kimchi-kimchinya semua gitu untuk sarapan paginya. Kita standby di meja mereka. Seperti itu. Kalau telurnya telur mata sapi apa telur apa? Biasanya telur mata sapi. Telur mata sapi ya gimana selera mereka, tapi umumnya telur mata sapi untuk Korea. Oke, terus setelah itu kita bantu-bantu koki lagi untuk persiapan buat makan. Oke, terus di situ setelah selesai sarapan kita ambil lagi, kita cleaning semua. Biasanya jam berapa selesai sarapan pagi? Biasanya jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 selesai kita prepare, kita bersihkan semua. Setelah itu kita
bantu-bantu koki untuk makan siang, prepare makan siang seperti itu. Ya mau motong-motong Ya, apa atau apa gitu ya. motong sayuran, motong-motong buah, itu bikin-bikin macam-macam nanti cipuk yang ini, atau kita cipuk yang perintah kita kasih tahu kita ini harus bikin apa, kita harus bantu-bantu, Iya. nggak boleh malas. Iya. Seperti Oh sekaliannya untuk belajar lah ya. belajar Iya, ke depannya kita biar bisa gitu. Oke, Seperti oke. itu. Oke, setelah prepare untuk makan siang jam berapa? Oh, setelah prepare makan siang selesai biasanya itu jam 10 atau setengah 10 itu udah selesai semua. Udah makan siang sama ini Korea juga udah semua, Indonesia, Korea. Terus lalu kita biasanya tuh cleaning kamar kapten dan KKM atau chief engineer. Itu biasanya juga enggak tiap hari. Kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 2 kali, gimana permintaan mereka gitu. Kita cleaning kamarnya ke atas gitu. Biasanya cleaning tuh ya diambil sampahnya, diganti plastiknya, lalu divakum dan dipel seperti itu. Umumnya seperti itu, tapi ada yang minta nambah, kadang suruh bersihin toiletnya gitu. Seperti itu ya, kita semangat aja gitu. Ya ikutin aja lah perintah Iya, kaptennya betul. sama KKM-nya ya. Iya, Oke. seperti itu. Terus setelah itu udah kita beri coffee time, bisa main PS kalau ada PS, bebas lah gitu. Oke, setelah cleaning selesai, kita masak nasi. Biasa masak nasi, siapin sendoknya, chopsticknya untuk orang Korea seperti itu. Lalu kita tanya cipuknya butuh bantuan apa, jadi kita harus sigap apa yang mesti kita bantu gitu, seperti itu. Oke, setelah itu kita prepare semua makanan yang sudah disiapkan sama kita, makan siangnya di prepare ke piring, ditata tuh biasanya tuh, ditata biar cantik secantik mungkin gitu kan. Dan di Indonesia kita tata juga dan kita berikan ke meja kru untuk semua makanannya itu kita berikan semua gitu. Begitu buah juga buah udah dipotong, itu kita berikan semua ke Korea dan Indonesia, buah yang udah dipotong, yang udah kita siapkan itu. Lalu setelah itu nunggu jam makan siang, jam 12 kurang 5 kita announcing, kita kasih tahu waktunya makan, siksa siganimida seperti itu. Pokoknya itu tandanya waktunya makan. Kita harus kasih tahu semua biar turun ke bawah semua untuk menyantap makan siang gitu. Oke, setelah orang Korea semua makan, lu juga makan, kita pun ikut makan. Oke, biar kita staminanya mantap lagi. Kita makan, merokok ya kan, merokok bebas gitu. Nanti setelah itu selesai waktu makan sekitar jam 1. Setelah itu kita cleaning semua, masakan yang sudah disiapkan kemarin tadi. Jadi kita cleaning piringnya semua, terus kita cleaning juga yang di kru juga semua. Pokoknya biar rapi lagi gitu. Oh itu sisa-sisa makanan nggak dibuang ya, Nggak. disimpan-simpan. Sisa-sisa makanan nggak dibuang, jadi kita bisa sajikan untuk makan malam nanti. Biasanya anak-anak kru semua ada yang suka gitu, jadi bisa makan lagi, jadi banyak pilihannya. Oke. Nah, setelah selesai siang jam berapa? Setelah selesai siang itu sekitar setengah dua kita istirahat tidur boleh. Jadi start kerja lagi jam 3. Jam 3 biasa kayak awal-awal kita prepare lagi sendok. Oke, ya kan? Udah bangun kita dari tidur jam 3, kita biasa
prepare sendok, setting table semua kanan kiri untuk Korea dan Indonesia. Lalu kita masak nasi lagi, masak nasi untuk Korea dan Indonesia. Setelah itu kita bantu Cipku apa yang harus disiapkan untuk makan malam nanti. Kita harus siapkan entah motong sayur, kita harus aktif juga, kita harus berkecimpung juga untuk masak, bantu Cipku gitu. Jadi ini kita mau tumis, jadi biar cepat kita bisa gitu. Oke, setelah selesai prepare untuk makan sore, makan sore udah matang semua, kita berikan ke kru, ke mejanya kru ya, seperti itu. Udah selesai, apalagi kira-kira ya, jangan lupa jam 5.25 kita announcing lagi waktunya makan siksa Shiganimida. Jam 5.25 itu makan malam untuk semua kru, seperti itu. Biasanya kru udah makan tuh jam 5, tapi nggak apa-apa, kita announcing jam 5.25 Korea makan jam segitu. Sekalian mesmen Cipku juga ikut makan ya, jam makan. Sama Cipku juga ikut makan. Oke. Setelah itu jam berapa selesai makan dan bersih-bersih piringnya? Terus biasanya selesai makan, mereka kan makan tuh sambil ngobrol kadang kan. Jadi biasanya selesai itu jam 6.30 dia selesai. Kadang ada yang jam 6. Ya gimana mereka, biasanya ngobrol-ngobrol jam 6.30. Kita cleaning lagi. Kita cleaning piringnya, semua makanan Korea yang sudah disantap sama mereka gitu. Oke, setelah kita cleaning piringnya, kita sapu-sapu daerah geli, kita sapu dan kita pel, biar kita sikat juga kompornya tuh. Kompornya soalnya kan banyak lemak-lemak tuh, biasanya tuh kita sikat biar bersih lagi, biar besok pagi dipakai enak lagi lihatnya gitu. Udah gitu, udah selesai kita cleaning geli juga. Udah waktunya kita istirahat. Dan jangan lupa itu selain kerja di dapur, kita juga biasanya ada bantu-bantu cleaning palka. Ketika kapal selesai bongkar, itu biasanya kita cleaning palka untuk bantu-bantu orang dek. Dan itu biasanya tergantung mualim satu yang minta, kita bantu ya kita bantu. Dan kita juga kalau standby mau sandar atau kapal mau berangkat, itu kita bantu-bantu di pub deck untuk tarik-tarik tali gitu. Oke, pokoknya seperti itulah kurang lebihnya tugas-tugas mesmen. Biasanya kalau cleaning kita ikut tuh, selesai masak nasi itu kita ikut langsung cleaning palka. Dan jam 10 kurang kita ambil kue-kue atau jus, minuman-minuman yang udah disiapkan sama Cipku gitu untuk orang dek. Itu ada uangnya, tenang aja, pokoknya itu ada bonusnya gitu. Oke lah teman-teman, kira-kira segitu aja tentang pekerjaan mesmen di kapal Korea. Seperti itu kurang lebihnya ya. Ya pokoknya yang baru join, yang mau join di kapal Korea, semangat terus, jangan sampai kendor, pokoknya semangat. Oke kawan-kawan, jangan lupa sifat Korea kadang ada yang rese, ada yang rewel, pokoknya macam-macam, ada yang baik juga, banyak yang baik. Pokoknya kalau menghadapi Korea yang rewel itu jangan sampai kita down, jangan sampai kita stres. Kita pokoknya jadikan ini motivasi aja, ya anggap aja orang apalah gitu. Masuk kanan keluar ya, kiri lah. Oh ya benar, masuk kanan keluar kiri aja. Yang penting kita jangan malas intinya. Iya. Gitu. Semangat terus untuk pemula. Semoga sukses ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Koki Brewo. Oke.
Bye bye guys.